Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas masalah hukum perceraian ataupun putusnya suatu perkawinan. Putusnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah karena kematian. Yang kedua karena perceraian. Yang ketiga karena putusnya pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana dengan perceraian untuk beragama Islam? Untuk perceraian yang beragama Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu perceraian dikarenakan permohonan gugatan talak, dan yang kedua adalah karena gugatan cerai. Permohonan gugatan talak di sini yang melakukan sebagai pihak pemohon ataupun penggugat adalah pihak suami kepada istrinya, sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam tentang cerai talak. Cerai talak ini bisa dinyatakan sah bila mana sang suami ini melakukan ikrar talak di hadapan hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 117 kompilasi hukum Islam. Dan bagaimana jika yang melakukan gugatan cerai itu adalah istri? Bila mana yang melakukan gugatan cerai itu istri, maka sang istri adalah sebagai penggugat dan suami adalah sebagai tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat 1 kompilasi hukum Islam tentang gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Maka bila mana yang melakukan gugatan cerai istri kepada suaminya, maka tidak ada namanya ikrar talak. Untuk yang beragama Islam dalam mengajukan gugatan itu adalah di pengadilan agama Islam. Dan bagaimana jika yang melakukan gugatan cerai ini adalah non-muslim? Maka dalam hal perceraian itu diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang mana menyatakan bahwa perceraian itu dinyatakan sah apabila dilakukan gugatan di depan pengadilan yang sehingga mempunyai kekuatan hukum putusan yang ingkrah. Untuk bagi non-muslim, bila melakukan gugatan cerai dilakukan di pengadilan negeri. Pengadilan negeri bagi si penggugat untuk melakukan gugatan cerai dilakukan di pihak tergugat berada atau tempat tinggalnya. Bagaimana syarat-syarat dalam mengajukan gugatan cerai? Dalam mengajukan gugatan cerai itu dibagi menjadi 5, dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah buku nikah si penggugat. Bila ada dua-duanya, bisa penggugat dengan tergugat. Yang kedua adalah KTP si penggugat. Yang ketiga adalah kartu keluarga. Dan yang keempat adalah surat gugatan. Sebaiknya surat gugatan ini Anda minta tolong atau
minta bantuan kuasa hukum untuk mendampingi Anda dalam hal mengajukan gugatan cerai, baik itu gugatan cerai ataupun gugatan permohonan talak, yang mana pengacara ini paham akan adanya tentang hukum keluarga mengenai perceraian. Untuk alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerai ataupun permohonan talak itu ialah yang pertama, bila mana salah satu pihak, baik itu penggugat ataupun tergugat, baik itu pemohon ataupun termohon, itu melakukan perzinaan, madat, narkoba, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bila mana salah satu pihak itu telah pergi meninggalkan rumah ataupun meninggalkan si pihak penggugat selama 2 tahun berturut-turut. Yang ketiga itu adalah bila mana salah satu pihak itu dihukum maksimal 5 tahun penjara ataupun penjara seberat-beratnya, hukuman berat. Terus yang keempat itu adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, bila mana adanya si salah satu pihak itu cacat badannya ataupun kena penyakit yang mana tidak bisa disembuhkan. Dan yang keenam itu adalah karena di dalam perkawinan tersebut sering terjadi percecokan, perselisihan yang dari kecil menjadi besar sehingga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak bisa didamaikan oleh keluarga-keluarganya, sehingga menimbulkan percecokan, pertengkaran di dalam rumah tangga. Untuk yang terakhir bagi yang beragama Islam, yaitu karena adanya talak taklid yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila Anda mempunyai kasus mengenai perceraian, bisa menghubungi kantor kami Law Firm Tris dan Partner yang beralamat di Jalan Raya Cikarang Cibarusa nomor 85 Pagaulan Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nomor telepon 0821110041. Terima kasih. Saya dengan hormat Advokat Sutrisno, Sarjana Hukum, Magister Hukum, JIL, mengucapkan terima kasih. Wala taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law Firm Tris dan Partner.